Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Zat yang menyimpan rahasia dalam setiap ciptaannya, yang menyembunyikan kohayania dalam hati para kekasihnya. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lautan rahmat dan sumber segala hikmah, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pewaris ilmunya hingga akhir zaman. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang aku cintai karena Allah, kitab ini, Sirul Asrar wa Mazarul Anwar, adalah warisan dari batin untuk mereka yang rindu menyelami kedalaman ruhani. Aku tuliskan bukan untuk memperbanyak kata-kata, tapi untuk membukakan tirai bagi hati-hati yang mencari, bukan untuk orang yang hanya puas dengan kulit syariat, tapi bagi mereka yang ingin menggapai inti, ruh, dan rahasia di balik hukum-hukum lahir. Ketahuilah bahwa ilmu itu bertingkat. Syariat adalah permulaan, tarekat adalah jalan, hakikat adalah penyaksian, dan ma'rifat adalah perjumpaan. Dan semua itu bersumber dari satu mata air, cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini, aku akan menjelaskan jalan tersebut, bukan jalan baru, tapi jalan lama yang telah dilalui oleh para nabi, para syidikin, para siwad, dan para syalihin. Jalan ini tersembunyi dari pandangan mata, namun jelas bagi hati yang jernih. Wahai muridku, bersihkanlah hatimu, rendahkan dirimu, dan buka telingamu dengan adab. Karena apa yang kau dengar dalam lembaran-lembaran ini bukan sekadar kata, tapi nafas dari ruh yang bersambung kepada Rasulullah dan melalui beliau kepada Rob semesta alam. Jangan buru-buru memahami, renungkan, tafakur, diamkan dalam kalbumu. Sebab ilmu batin tidak masuk melalui akal semata, tapi melalui kesucian jiwa dan keikhlasan hati. Aku mohon kepada Allah agar siapapun yang membaca atau mendengarkan kitab ini dijadikan termasuk golongan hamba-hamba yang mengenalnya, mencintainya, dan kembali kepadanya dalam keadaan rida dan diridhoi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bismillah. Wahai anakku, dengarkan baik-baik nasihat ayahmu ini, sebab apa yang akan kau dengar bukan sekadar kisah, tapi rahasia dari awal segala yang ada. Ketahuilah, bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah langit, bukan pula bumi, tapi ruh Kokasinia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh itu diciptakan dari cahaya, bukan cahaya biasa, melainkan dari cahaya wajah Allah sendiri. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku menciptakan ruh Muhammad dari cahaya wajahku. Maka ketahuilah, ruh nabimu itu yang disebut juga Nur Muhammad adalah asal dari segala ciptaan. Segala yang tampak, yang terdengar, yang dirasa bermula dari cahaya itu. Cahaya yang menjadi pena ilmu, akal yang menalar, dan wujud keindahan yang bersih dari kekurangan. Anakku, para arif bila memahami bahwa ruh Muhammad adalah pusat penciptaan, asal dari semua ruh manusia. Sebelum tubuhmu mengenal dunia ini, ruhmu dahulu berada di alam tinggi, di alam lahut, dekat dengan Tuhannya. Namun ketika ruh diturunkan ke dunia jasmani, ia dibungkus oleh nafsu dan lupa akan janji awalnya. Janji yang pernah diucapkan saat Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? QS Al-Araf 172. Kau, aku, dan seluruh anak Adam menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Tapi begitu ruh bersatu dengan jasad, kita pun lupa. Maka Allah dengan rahmatnya mengutus para nabi, terutama Nabi Muhammad, sebagai pengingat dan penunjuk jalan pulang. Beliaulah jalan terang menuju Allah. Dengan syariatnya kita dibimbing, dengan tarekat kita melangkah, dengan makrifat kita mengenal. Ingatlah nak, mengenal Allah bukan hanya dengan akal, tapi dengan basyirah mata hati. Makrifat itulah cahaya sejati bagi ruhmu. Rasulullah bersabda, aku memiliki satu waktu khusus bersama Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat terdekat maupun nabi yang diutus. Maka pahamilah, ada ilmu lahir, ada pula ilmu batin, dan keduanya harus bersatu agar kau mengenal Tuhanmu.
Ruh yang suci, yang disebut siflul mani, adalah seperti bayi, lembut, bersih, tanpa dosa. Ia adalah bayangan dari kesempurnaan Allah. Tapi untuk mencapainya, kau harus bersihkan cermin hatimu. Zikir dan tauhid akan menghidupkan hatimu. Syariat dan tarekat akan menuntun langkahmu. Tujuan akhir dari semua ini, anakku, adalah kembali ke tempat asalmu, ke alam lahut, dalam keadaan suci dan mengenal Tuhanmu. Seperti disebut dalam hadis qudsi, aku adalah kekayaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Maka pada akhirnya, ruh yang bersih akan menyaksikan keindahan wajah Allah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. QS Al-Qiyamah 22-23. Wahai anakku, tubuhmu akan kembali ke tanah, tapi ruh ia rindu. Pada asalnya, surga bukan sekadar tempat yang dijanjikan, tapi tingkatan kesadaran. Ada surga mawa di alam malk, surga naim di malakut, dan surga firdaus di jabarut. Ketiganya hanya bisa dicapai lewat 3 ilmu: syariat, tarekat, dan makrifat. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, tunjukkan yang benar, itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan yang salah itu salah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Bahkan saat tidur pun, anakku, ruh orang beriman bisa naik ke tempat asalnya. Allah berfirman, Allah memegang jiwa saat matinya, dan jiwa yang belum mati saat tidurnya. QS Az-Zumar 42. Tidurnya orang alim lebih baik dari ibadahnya orang bodoh, sebab hatinya hidup dan lisannya menyebut nama Allah, meski tak terdengar oleh telinga manusia. Tafakur, wahai anakku, adalah kunci menuju ma'rifat. Merenung satu saat saja bisa lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Jika yang direnungi adalah Allah dan hakikat hidup ini, wali-wali Allah, para kekasihnya, tidak terlihat di dunia. Mereka tersembunyi dalam rahasianya. Mereka larut dalam cinta, tenggelam dalam keagungannya. Mereka tidak lagi melihat diri mereka, hanya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, para kekasihku berada di bawah naungan rahasiaku. Tidak ada yang mengenal mereka kecuali aku. Wahai anakku, hidup ini adalah perjalanan pulang. Jangan terlena dengan dunia. Bersihkan hatimu, kuatkan jiwamu, dan jangan lepas dari cahaya Muhammad. Maka kau akan kembali ke asalmu yang suci, kepada Tuhanmu, kepada keindahan yang abadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.